Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten Ndak Masuk Akal, sesuatu yang tidak bisa dilogikakan tapi seru untuk diceritakan. Guys, kali ini saya sudah bersama Bang Fadi Iskandar yang dulu pernah menang Olimpiade gasing tengkorak. Enggak ya Bang ya? Si bangke. Gasing tengkorak. Gue tadi gasing tuh, gara-gara kita di Ansin ngomongin gasing kan. Iya. Ya kan gasing. Oh udah gasing, tiba-tiba tengkorak. Terus tiba-tiba gue ngeflip kayak, anjing gasing tengkorak gimana cara maininnya gitu. Iya, tapi lu gak tahu gasing tengkorak itu apa? Ini lu bercanda apa beneran? Enggak, apanya bercanda? Gasing tengkorak. Lah lu gak tahu? Emang ada? Oh, gue tuh biasanya di setiap konten Ndak Masuk Akal diawali dengan ya lempar ini dulu aja, sosokan lu pernah dikedip tuyul, lu pernah ini, enggak pun enggak masalah. Tapi gasing tengkorak itu sesuatu yang mistis juga, lu enggak tahu Bang? Serius? Jujur enggak. Oh gitu, di Gasing ini mainan kan? Iya benar. Gasing yang muter. Iya, tapi dari tengkorak. Gasing dari tengkorak. Tengkoraknya binatang atau Manusia. Astagfirullah. Wah itu ini sihir zaman dulu banget Bang. Kalau di Padang istilahnya itu si Jundai kalau Abang pernah dengar. Pernah dengar? Iya. Pernah dengar. Gasing tengkorak. Oh dulu kalau nggak salah ada filmnya deh. Iya kan, gasing tengkorak gitu. Ya gue nggak tahu kalau. Iya, jadi gasing tengkorak untuk sihir ke orang supaya orang itu kesakitan. Jadi kayak ini apa? Bukan pelet apa namanya? Sihir apa ya? Guna-guna. Guna-guna, iya lebih tepatnya guna-guna. Jadi kayak udah siapin semua perlengkapan apa ya istilahnya ya, sajian yang untuk itu. Terus ada dibikinin tengkorak, gasing dari tengkorak. Terus ya udah tuh mau sihir siapa nih? Misalnya gue sihir si A. Ya udah namanya si A, dia ini. Ya udah dibacain sama dukunnya. Gasingnya tuh diputar gosyu. Enggak pakai gosyu sih. Jadi kayak jadi kayak cuma gini. Itu yang kartun kalau itu. Di shing muter. Si tengkoraknya muter. Iya. Jadi kan gasing tuh dari ininya apa batok kepalanya tengkoraknya itu. Jadi dibikinin kayak bentuk gasing gitu, Bang. Oke. Nah, itu kan dimuter tuh dia tuh. Kalau dulu kan gasingnya bukan gasing yang kayak gini, gasing yang lempar yang gitu lempar kan. diikat, iya. Terus disesap, tapi dia ada tumpuan di bawahnya kayak paku gitu kan, biar bisa muter kan. Iya, nah itu ya, dibikinin kayak gitu. Oke. Nah, jadi selama gasing itu berputar, orang yang disihir tadi itu akan kesakitan katanya. Jadi kayak gue mau sihir si A tadi tuh, si A ngerasa kesakitan, wah. Bahkan ada yang bilang kalau sihir si Jundai itu orang yang disihir itu akan manjat-manjat dinding gitu Bang, kayak dia ada dinding nih dia kayak berusaha manjat-manjat dinding saking sakitnya sampai saking sakit ini orang yang disihir. Di guna-guna tadi. Iya. Okay. Sampai nanti si gasing ini berhenti, ya kemungkinan kalau enggak gila, kalau enggak mati. Ini daerah mana ini? Wah, itu terkenal banget di Sumatera Barat tuh. Wah, semua orang tahu kayaknya cerita itu tuh. Terus kalau mau jasa itu enggak pakai uang, Bang. Pakainya emas atau apa namanya? Binatang atau apa gitu ya. Kasih kerbau, kasih apa gitu. Jadi bukan nominal. Ada maharnya. Maharnya bukan uang. Berarti dukunnya pinter ya? Iya, karena kan naik terus tuh harga. Tapi lu serius gak pernah ada pengalamannya kayak gitu Bang? Enggak pernah. Lu secara pribadi orang yang menolak hal itu atau gimana Bang? Sangat menolak. Gimana? Tegas gua. Maksudnya kan orang menolak itu kayak gua gak percaya. Sekedar itukah atau kayaknya gua gak gitu deh sama yang gitu-gituan gitu. Enggak. Enggak gini, kalau misalnya dibilang tahu akan hal itu mau nggak mau akhirnya gue tahu kan. Iya. Karena gue berkecimpung di dunia perhororan juga di konten horor. Jadi secara nggak langsung gue belajar juga. Bukan belajar ilmu kayak gitu ya. Gue belajar untuk mengetahui bahwa ilmu kayak gitu tuh ada. Oh iya. Gitu. Nah dari situ kayak ternyata ilmu yang kayak gitu tuh nggak baik. Satu untuk yang ya sekarang itu kayak mau melet orang untuk guna-guna orang kan nggak baik. Kalau yang diguna-guna orang yang baik. Kalau orang-orang yang udah sepakat semua orang gak baik, jadi gimana? Kayak koruptor. Sekarang gini gue tanya, emang ada koruptor yang diguna-guna? Enggak ya, itu dia.
Gue juga bingung. Gue kesel kayak gitu tuh. Kenapa orang-orang ini nggak datang ke dukun untuk mengguna-guna koruptor? Iya. Nggak ada. Gue bingungnya gini. Kenapa yang diguna-guna itu tuh selalu orang yang disirikin? Iya, kan masalah-masalah sepele. Orang-orang ini ya, orang menengah ke bawah. Iya. Masalah kayak wah ini mafia ini, wah ini kurang ajar merugikan daerah kita nih. Itu dia. Sihir mereka rame-rame. Coba misalnya kalau ngomongin misalnya yang lebih besar lagi, kalau nggak koruptor kayak misalnya ini punya pengaruh penting segala macam. Coba guna-guna. Iya. Jangan orang kecil aja yang diguna-guna. Bener gitu. Itu tuh yang kayak gitu. Oke, ini bukan menganjurkan untuk mengguna-guna. Maksudnya ini kita discuss ya. Itu juga jadi pola pikir gue bang sebenarnya bang. Yang kayak gitu. Kenapa hal mistis yang kayak gini orang tuh percaya hanya di kalangan orang-orang menengah ke bawah gitu. Dan yang diserang adalah orang-orang yang kadang sirik. Oh dia punya banyak emas, kita nggak punya. Oh dia punya rumah bagus, kita nggak punya. Perkara itu doang. Kenapa nggak jadi sosok orang yang ini dibenci gitu? Apakah hanya si yang ahli itu hanya bisa menyerang yang kecil-kecil juga? Atau yang si besar tadi juga punya backingan yang besar? Masuk gitu. Iya kan? Tapi nggak bisa dipungkiri bahwa ini gue juga sering banget ya bahas sama beberapa teman-teman gue yang nggak cuman di kampung-kampung atau di kota-kota kecil aja sih, bahwa di kota besar aja munafik sih kalau orang kayak gue nggak percaya yang gituan, gue nggak percaya itu yang sihir, gue nggak percaya yang guna-guna, gue nggak percaya pelet. Banyak kok yang pakai susuk. Banyak kok yang pakai pelet. Tahu kok gue. Berarti itu sesuatu yang kayak ini di kota besar pun banyak. Cuman kan orang kota besar kan selalu ngomong, gue nggak percaya gini. Cabut loh gitu. Nggak, maksudnya bercandanya kayak gitu. Maksudnya kayak di kota besar juga ada, banyak juga gitu. Cuman kenapa yang ke expose itu kalau misalnya dicerita, itu pasti kalangan orang-orang menengah ke bawah, orang-orang kecil, kampung gitu, sampai kayak sakit lah, meninggal, apa segala macam gitu. Nah, gue juga nggak tahu kenapa di kota besar juga mungkin ada, cuman beritanya aja nggak ke expose, karena mungkin malu kali ya. Karena kan mereka kayak, kan gue nggak percaya, tapi kok bisa? Gitu, gitu. Kok bisa ya gitu. Lu sendiri berarti nggak pernah sama sekali terlibat atau ngelihat hal yang seperti itu, Bang? Prakteknya? Enggak. Gue cuma diceritain doang. Dari segala cerita yang paling menurut lu, ini kayaknya enggak. Hal yang aneh deh gitu. Enggak ada cerita yang seaneh ini gitu. Itu tadi yang lu ceritain, enggak sih? Gue baru tahu itu. Baru tahu juga. Baru tahu sumpah. Enggak, maksudnya kalau misalnya kayak dukun bikin sesajen, terus nyantet gitu kan. Guna-guna sihir gitu. Itu kan udah banyak diceritain ya. Baik gue secara penelusuran dari sosok yang bercerita melalui Mbak gitu. Kalau enggak ya dari film gitu. Nah film itu juga yang menulis naskah gitu kan, juga dia juga punya riset dan juga punya apa ya, maksudnya punya alibi bahwa kenapa harus seperti ini gitu kan, punya alasan tersendiri. Sama contohnya kayak misalnya gue bikin film nih nanti next year. Ya ada hubungan tentang itu juga. Sebelumnya yang ini kan Tulah gitu. Cuman kan gak ada hubungan sama itu. Film gue yang berikutnya ada hubungannya sama itu. Cuman ya gue harus tahu kenapa setnya seperti ini, kenapa kalau dukun itu begitu gitu. Nah karena gue tahu itu, nah ini gue serahkan ke penulis, lu punya risetnya seperti apa, seperti itu. Cuman kalau misalnya gue datang ke dukun ngelihat yang begitu, jujur gue belum, semuanya dari cerita. Oke. Pengalaman lu kan di sini ada lukisan, gue suka banget tuh yang itu belakang tadi tuh. Lukisannya Mas Dono. Iya, dari awal masuk gue lihat, keren nih gitu. Kapan lagi gue lihat ini hantu Indonesia kayak Avenger ngumpul semua nih gitu kan. Gue lihat dipanggilin. Iya. Tapi kan di Avenger Endgame kan semua anak buahnya Thanos yang penjahat-penjahatnya ngumpul. Iya. Ya kan? Ini nih berarti nih. Kayaknya penjahat-penjahatnya kan gitu ceritanya. Enggak penjahat sih, maksudnya kayak bentukannya kan serem gitu ya. Tapi ada kok di antara mereka yang enggak tahu yang baik, ada enggak ya? Enggak, mungkin dari bentuk aja kali Bang. Ya, cuman kan gue diajarin sama Mbak kan bahwa kita jangan ngejudge hantu dari penampilan ya. Gue mau ngejudge people dari penampilan kan udah biasa ya. Don't judge hantu dari penampilannya. Emang ada hantu yang baik? Kalau hantu usil kan kita pasti pernah dengar cerita atau ngalamin lah ya.
lu sama sekali nggak ada nerima hal-hal yang kayak gitu bang, diisengin gitu sama hantu gitu atau apa? Gitu. Sama hantu enggak. Tapi lu kan dasarnya emang nggak percaya. Iya. Iya, jadi betul. jadi kayaknya gue sama malu kalau ada apa-apa tuh kayak dilogikain aja. Apa sih gitu. Dilogikain aja kalau gue sih gitu. Kayak misalnya awalnya basicnya jujur kalau misalnya lu tanya gue, basicnya gue adalah orang yang penakut loh. Oh iya. Zaman gue SD, SMP, gue baru berani dalam yang berhubungan sama mistis-mistis dan horor ya. SMA, gue baru mulai agak berani. Kuliah gue berani banget. Apa pemicunya sampai lu berani? Oke. Pemicunya yang jadi gue berani adalah mungkin waktu pas SMA dan juga kuliah. Mungkin kalau kuliah udah jelas gue merantau kan. Gue di Jogja di UGM. Jadi gue udah biasa sendiri. Gue harus mandiri dan segala macam, apa-apa gue sendiri. Jadi hal-hal yang kayak gitu kayak udahlah terabas aja lah. Udah bodo amat gitu kan. Udah di rantau nih sendiri nih. Gitu. Nah kalau SMA zaman-zamannya mungkin ya lagi gitu. Kaki nih, ini ada proses pubertas puberitas gitu, kayak masa iya sih kayak gitu aja takut terus kaki gitu kan. Dong, ayo kayak mana gitu. Sih gitu. Nggak gitu juga sih gitu. Nggak cuman berusaha untuk berani karena waktu SD SMP tuh gue penakut banget. Karena gue waktu SD aja gue inget banget rumah gue di Bogor itu kamar gue. Iya. Jadi posisi tidur ini misalnya kepala gue. Kaki situ. Situ. Nah di sebelah sini tuh ada jendela. Oke. Nah jendelanya tuh nggak gede, nggak kecil-kecil amat. Pokoknya ada 4 kaca gitu. Iya, iya benar. Nah kebuka gitu. Persis berapa langkah dari jendela itu pohon pisang. Oke. Langsung. Iya. Kebun atau 1, 2, 3? Satu aja. Aneh banget dong. Nah, zaman kecil kita kan nggak jauh beda nih angkatannya. Selalu mendengar cerita kayak, kalau pohon pisang itu lu harus hitung dulu tuh ini dia daunnya. Karena kalau ganjil apa genap gue lupa ya. Ganjil kalau nggak salah ya. Iya. Yang satu itu nanti jadi pocong. Iya. Nah, si bangsat itu gue nggak ngerti kenapa teman-teman gue tuh suka banget cerita-cerita kayak gitu. Sama sepupu-sepupu gue kan ngumpul semua di Bandung. Iya. Dulu seneng banget dengerin Ardan Radio. Nightmare Ardan Radio. Itu yang Dan horor-horor sampai sekarang pun masih ada ya kalau nggak salah ya. Ardan Radio. Dan itu tuh sepupu-sepupu gue tuh pada seneng dengerin kayak gitu. Nah setiap gue liburan ke Bandung, mau nggak mau setiap lagi jalan sama sepupu-sepupu gue, dengerin itu kan. Jadi kayak gue sudah dicekokin terus dan waktu itu kan badan gue kecil banget. Di antara sepupu-sepupu gue tuh badan gue kecil. Jadi bahan inilah ya, ditakut-takutin atau apa gitu. Secara nggak langsung ya. Iya kan. Secara nggak langsung ya. Gue tahu sih otak mereka sih. Namanya Kak Intan, Bang Jaki sama Nisa. Sebutin lagi, ditinggalin sendiri. Kalau misalnya rame kayak udah boleh ditinggal kayak gitu enggak. Kayak gitu. Jadi kayak bahan bulian gitu gitu. Yang berbau horor gitu. Jadi emang sepenakut itu gue dulu. Terus sama satu lagi, jadi itu pohon pisang. Iya. Nah, ini lucu lagi nih. Kalau gue nengok ke sini, itu langsung pintu kamar gue. Kecil banget kamar gue. Jadi gue buka pintu. Nah itu tuh kalau tarik lurus langsung ke ruang TV. Oke. TV masih zaman TV tabung. Kebayang tuh. Iya. Nah ini gue nanti lu edit aja ya. Ada dulu di salah satu stasiun TV swasta. Iya. Dulu itu selalu nayangin horor, film horor kayak FTV atau apa gitu horor. Iya. Antv. Iya, ini gue nonton itu kisah misteri. Kismis. Ya, gue nggak tahu judulnya kisah misteri atau apa. Yang kayak Scooby Doo bukan ya? Enggak ya? Enggak, ini tapi bukan yang bercanda. Ini yang serius. Jadi yang emang benar-benar horor banget. Ada ekspedisi gitu kan, Bang? Bukan. Enggak, ini cerita benar-benar cerita. Okay. Cerita kayak film. Oke. Nah, cerita kayak film. Jadi setiap mau misalnya gue pindah. Jadi kan karena gue takut, gue selalu buka pintu kamar gue. Buat ngeliat keluar. Nah bodohnya, gue nggak tahu siapa yang nyetel TV itu di channel yang lagi menyiarkan acara itu. Tadi. Pas gue nengok anjing, pas lagi muka hantunya keluar. Padahal takutnya ke situ ya tadi ya. Takutnya ke pohon pisang. Pas gue nengok anjing. Jadi gue inget banget nih, Rin. Dulu tuh gini. Bang. Ada ini scene yang gue ingat ya. Ini adalah memori gue zaman gue SD kelas
1 SD. Ini Kecil, memori iya. gue ya. Oke. Ya kelas 1 SD ini. Jadi si hantunya itu diceritain satu sequence-nya adalah hantunya itu seneng banget berada di toilet wanita. Jadi kalau si wanita itu buang softtek nggak dibersihin darahnya, si hantunya itu keluar darahnya itu dimakan. Iya dimakan aja. Nah pas gue lagi nengok lagi adegan hantu itu lagi ngejilatin darah itu, anjing. Wah itu gue bayangin men, dari kecil aja gue udah ketakutan kayak gitu. Wah bukan karena yang apa ya sesuatu yang nyata ya, maksudnya kayak sesuatu lu ngerasain sendiri, tapi TV yang ngasih tontonan. Sama satu lagi filmnya Susana, udah best. Gua tuh. Nah udah gitu pembantu gue doyan banget kan nonton yang begituan. Susana kayak gitu. Pokoknya gue Susana gue suka nonton. Karena kayak kan lucu kan. Bang satenya bang segala macam. Ya gitu. Iya. Cuman gue gak pernah sampai di scene itu sih. Oh kalau udah mulai ada itunya lu. Jadi gini pokoknya kalau misalnya udah mulai establish bulan malam. Oh iya. Cabut dulu. Iya. Mbak udah siang belum? Udah bang, oke balik lagi gitu. Nonton film horor Susana. Kayak gitu. Ya. Dulu gue juga ada ya satu film horor yang bikin gue tuh nggak bisa tidur, kecil ini. Kuntilanak kalau nggak. Gue tuh kuntilanak ya. Pokoknya ada adegan di mana anak ini dibunuh, dipasung, terus endingnya adalah mereka diajak main ini lompat-lompatan itu. Pernah nonton gak lo? Masih kecil nih apa ya filmnya ya judulnya kuntilanak bukan yang kecil, aduh kecil banget tuh, dan itu ngeliatin sosok hantu anak kecil yang mukanya habis disayat-sayat gitu di film. Kita nonton sekeluarga waktu itu. Kalau nonton rame-rame di TV ya. Sewa VCD kalau nggak salah. Oh di VCD. Iya sewa VCD. Karena film bioskop ya. Iya. Masuk ke VCD. Film horor. Dan nggak tahu kenapa mungkin mau di set emang horor, jadi lampu dimatiin, TV aja tuh yang nyala tuh. Nonton itu gue pikir ya ini kayak film petualangan karena awalnya mereka kayak seru. Oh Jelangkung, gue inget judulnya Jelangkung. Awal-awal. Oke. Yang main itu abang yang ini kalau apa yang mirip Shaggy Scooby-Doo itu dia karakternya di film. Oh iya tahu. Iya dia tuh. Awalnya nonton itu Jelangkung, terus dia petualangan. Gue nggak tahu ini film horor. Gue pikir petualang Sherina atau apa kayak gitu kan. Ternyata udah mulai mistis. Udah kelihatan hantunya. Wah tuh gue nggak berani sama sekali nonton sampai akhir. Gue cuman pegang mama gue kayak udah nggak mau tidur. Tapi kalau udah dibawa ke tempat tidur, guanya jangan pergi di sini dulu. Apa ini? Udah tidur di kamar mama. Iya tidur di kamar mama. Dia tidur. Gimana ini? Gue nggak bisa tidur. Gue masih ngebayang kayak gitu. Karena kebayang. Iya kebayang banget wajahnya. Sampai sekarang gue masih kebayang adegan itu. Dia ngelompat anak kecilnya terus ngeliatin wajahnya yang wow kayak gitu. Ini sesuatu yang nggak akan gue lupain sampai sekarang itu. Bentar, coba tolong cekin dong Jelangkung yang dia Jelangkung tahun berapa itu ya? Handphone gue di situ lagi. Jelangkung tahun. Soalnya ada Jelangkung, ada Jailangkung, bener kan? Iya pokoknya dulu banget bang. Jelangkung 2001. Nah ini mungkin nih. Pokoknya dia ke tapi enggak bukan ini ya. Itu Winky. Jailangkung, Tusuk Jailangkung. Tusuk Jailangkung itu Samuel Rizal. Pokoknya yang Tusuk Jailangkung, baru ingat ada abang ini nih. Iya, gua Tusuk Jailangkung. Yang pokoknya anak kecil. Iya. Tusuk Jailangkung baru ingat. Ada Samuel Rizalnya tuh. Ini nih. Itu berarti oh iya, lo masih kecil. Masih kecil banget. Gue udah SMP kelas 3 soalnya itu. Lo masih SD. Masih SD. Iya benar. Bayangin tuh SD nonton kayak gitu tuh. Tapi setelah itu gue jadi penasaran. Nonton lagi kayak oh ya udah gitu. Sampai yang kayak tiap malam Jumat apa? Kau tahu ku rasa antara ada dan tiada itu. Wah. Terus dia ngeluarin kartu-kartu. Wah, di sini ada setan. Iya, betul. Ya, nonton itu.
Jadi tapi lu suka sama horor. Jadinya suka. Jadinya semenarik itu. Gue takut tapi pengen nyelesain terus, Bang. Paham gak? Gue takut nih. Ini ternyata hantunya begini. Tapi lu dari kecil udah berani. Gue karena umur kali ya. Jadi mau nggak mau. Cuman gue nggak pernah mau kayak gue memberanikan diri kayak untuk nonton, untuk apa enggak gitu. Cuman kalau misalnya gue dihadapkan kayak gue sudah berani. Gue udah gede gitu. Itu aja sih gitu. Posisi gue waktu itu gitu. Waktu kecil lu nggak iseng-iseng main jelangkung atau apa gitu, Bang? Main. Tapi lu nggak yang apa gitu, yaudah lewat aja. Enggak, gitu. Jadi ya itulah anak-anak komplek. Kelakuan anak komplek. Lu tau gak sih yang pakai korek api? Iya. Yang korek api di letter U-in 1, 2, 3, 1, 2, 3. Terus isengannya gini. Jelangkung bla bla gitu kan. Tapi lebih kayak cocok-cocokan. Iya. Jadi kalau misalnya di komplek gue tuh ada beberapa cewek cantik gitu. Apakah cocok ini dengan ya, jadi kalau misalnya cocok begini, nanti tiba-tiba kalau misalnya nggak cocok begini, gini gitu. Cuman logikanya waktu itu kan gue termasuk orang yang udah suka mikir gitu kan, kayak kok bisa? Ini kan kayu. Iya. Nggak ada magnet. Iya, bener. Kok dia bisa bergoyang? Sampai akhirnya coba sini gue yang pegang. Oke. Gue pegang. Satu lagi sama temen gue kan. Set. Udah habis mantranya nih. Kok nggak gerak? Gerak. Oh, gerak. Gue nyampe kayak anjing ini lu ngegerakin. Oh, lu tahu sendiri gue penuh kecurigaan. Gua. Iya. Kalau kan digerakin gini kan kelihatan. Tangan lu diem. Tangan iya. Sampai gue bilang, tangan lu diem. Bla 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 bla. Iya ya kok gerak ya. Cuman gak takut posisinya. Iya. Cuman kayak kita bingung. Iya, kita jadi bingung. Ini gak ada magnet. Harusnya kan lu takut. Harusnya gue takut. Iya, tapi malah kebetulan gue mainnya di loteng masjid. Jadi aman gue ngerasain. Oh, udah aman, udah nggak mungkin masuk ke sini. Gitu dah. Tapi kok gerak? Gue dulu waktu SD di tempat lu ada yang kayak gini gak, Bang? Masukin kesurupan harimau macan gitu. Aing maung ya apa? Tapi anak-anak mainnya. Enggak, kalau gue lebih zaman SMA gue ngedengerin waktu itu sempat zaman dulu tuh kita nggak ngomongin viral ya. Iya. Karena belum ada sosial belum media. ada istilah viral juga kayaknya ya. Jadi waktu itu sempet di kalangan temen-temen gue itu ada yang bilang bahwa wah ini serem banget nih, ada rekaman orang kesurupan di dalam kaset. Anjing masih kaset. Kaset yang ini dong. Kaset yang kotak. Iya. Ceklek. Iya. Rekaman orang kesurupan. Dengerin. Jadi kaset itu tuh muter nggak satu sekolah sih, maksudnya orang-orang yang suka aja ya. Yeah. Gue penasaran segala, gue minjem dong. Jadi zaman dulu tuh, zaman gue SMA tuh zamannya Walkman. Oh iya, gue SMP sih gue Walkman. SD gue tuh. Sombong kali kau. Nggak punya orang. Teman-teman saya punya Walkman semua, saya nggak punya. Bukan Walkman lagi, apa namanya, Walkman apa yang kawe-kawean gitu, Bang. Iya, pokoknya Walkman gitu kan. Terus akhirnya kayak ya udah deh gue coba dengerin gitu. Dengerin salah satunya yang kesurupan, ronta-ronta sampai akhirnya ada saya mau gitu, aing mau gitu. Oh gitu. Nah dari situ kayak kenapa mau ya gitu. Ya aing dulu cuman kayak kenapa ya gitu. Oh jadi lu nggak ngerasa kayak gimana ya, ini apa ya gitu. Lebih kayak kenapa ya? Ya mikir nggak serem iya, serem iya. Karena kan itu suara gitu. Wah kesurupan gitu, serem dengerin ya. Karena kan ya yang gue bilang tadi kan gue ada trauma masalah dengerin horor zaman kecil yang di radio, yang di TV kayak gitu. Nah cuman kan gue harus face it itu kan gitu. Jadi kayak ya udah gue harus berani gitu. Cuman gue penasaran, kayak gini gitu. Nah pas akhirnya udah gede, udah punya konten. Ada beberapa orang yang punya pegangannya maung, makanya kenapa aing maung gitu. Akhirnya ngerti, paham gitu. Kenapa di daerah Sumatera, di daerah Jawa Barat ada maung ini. Iya oke paham. Makanya gue langsung relate zaman gue SMA ada yang kesurupan maung gitu. Tapi lu percaya dengan yang kesurupan gitu, Bang? Ini agak kalau nggak mau dijawab juga nggak apa-apa sih. Penasaran aja gue. Kesurupan percaya gue. Oke. Berarti ada sosok orang yang telah meninggal masuk ke tubuh orang yang masih hidup gitu. Lebih kayak kalau orang meninggal gue
Nah ini panjang kalau mau diceritain ya, tergantung kepercayaan masing-masing. Oke. Gitu. Karena untuk di kepercayaan gue adalah sosok orang yang meninggal itu kan pasti akan ada di alam kubur ya. Nalillah. Ya. Iya, oke. Beda dimensinya gitu. Iya. Cuman kenapa memori itu ada dan kenapa bisa diajak komunikasi kan ada Corin. Kayaknya gue hampir sama pola pikirnya sama gitu. lu. Jadi logika gue berpikir seperti itu. Jadi orang-orang yang melakukan komunikasi dan segala macam yaitu dengan copy paste-nya si Corin itu gitu. Bukan jadi dianya. Bukan arwahnya gitu, tapi kan sudah tercopy paste dengan sempurna istilahnya. Jadi apapun yang ada informasi misalnya si A meninggal, ya kan. Terus tiba-tiba ada orang yang bisa berkomunikasi dengan si A. Tapi komunikasi bukan sama si arwah si A, tapi sama Corin si A. Tapi informasi si A ini udah sama, ketipluk lengkap. Jadi ya sebenarnya selama informasi itu nyampe ya udah gitu, ya udah aja gitu. Menurut gua, kalau gue sih lebih ke situ ya gitu. Iya, tapi jinnya sih. Tapi kan itu jadinya sosok manusia yang kayak kesurupan binatang itu gimana? Ya binatang kan bisa itu siluman, bisa itu. Oh kategorinya siluman ya, bukan yang. Enggak semua siluman, bisa itu siluman, bisa itu penjaga, bisa itu bisa macam-macam. Gue juga baru tahu, makanya gue ngasih tahu. Iya. Bisa itu siluman. Oh cuma bang, otak gue tadi geli banget, bisa siluman, bisa siluboy, tapi kan kurang kan. Jadi bisa sosok penjaga, bisa sosok yang dituakan, kayak gitu-gitu. Dan oh iya paham deh gue kayaknya. Karena selama ini otak gue tuh kok bisa ya ada macan masuk ke orang gitu. Kok bisa ya kayak belalang sembah apa gitu masuk ke tubuh. Kesurupan yang. Nah itu dia, gue belum tahu sih. Gue belum pernah ngeliat si belalang masuk ke tubuh. Yang yang ada bang, aneh-aneh bang. Makanya nah itu gue belum tahu. Aduh, gue kalau denger cerita orang. Itu apa sih bahasanya kalau di itu nyemat ya? Nyemat ya. Kayak misalnya biasa itu dipakai untuk ilmu-ilmu berantem. Iya mungkin yang gitu. Jadi yang kayak silat-silat lu masukin unsur atau siluman atau apa gitu binatang biar gerakan lu tuh makin indah atau kekuatan lu makin nambah gitu. Yang dimasukin dari orang yang tadi itu ya berarti ya? Yang entah itu bukan orang sih, lebih kayak ke sosok siluman ya? Menurut gue. Kalau nggak siluman ya leluhur atau siapa yang mungkin sosoknya binatang. Mungkin gue nggak tahu ya, tergantung dia belajar ilmunya sama yang mana. Hitam, putih, abu, hijau, merah, kuning, biru. Di langit yang biru. Selama ini lu dengan konten-konten horor lu pernah diganggu? Nggak pernah? Diganggu nggak? Aman-aman aja bang? Aman. Tapi lu nggak ngerasa kayak pengen cari tahu juga enggak juga ya? Enggak. Iya sama nih kayak gue nih. Lu suka cerita-cerita kayak gini nggak? Maksudnya kayak ketemu orang terus kayak enggak juga? Enggak. Wah, ini karena di konten lu aja gue cerita. Kalau enggak, gue coba tanya sama tim gue, si Ardi. Emang gue sering cerita-cerita horor? Spesial ini cuma di gue. Makasih banyak bang. Thank you bang. Gue kalau misalnya ngobrolin apa? Konten, ngobrolin kreatif, ngomongin sinematik, ngomongin foto. Misteri-misteri yang lu bahas di konten gitu. Enggak. Wah. Enggak pernah. Spesial banget nih konten gue hari ini. Udah dibantuin setup, udah dikasih sesuatu yang gak pernah lu lihat di konten Bang Fadi Iskandar. Apa tuh? Iya kan cerita-cerita yang lu ceritain kayak gini. Gue gak pernah cerita sih. Iya kan? Ya cuman di konten kan? Gue sendiri cerita monolog banget gue gitu. Iya kan cuma di konten ini kan? Iya betul. Nah itu dia di spesialnya gue nih. Jadi langsung subscribe ya? Subscribe. Dan tadi kita juga cerita banyak tentang masalah reaction video-video horor. Tadi gue kurang ajar gak sih bang kalau misalnya enggak ini gue bahkan lebih kurang ajar kayaknya. Enggak, biasanya banyak. Oh ya udah. Jadi sebelumnya kita punya konten bikin konten di Bang Yansin itu reaction video-video horor dan kayaknya subscriber gue tahu kalau gue tuh orangnya gak bisa. Dan nanti kita juga bikin konten di Outframe masih di channel YouTube-nya Bang Fadi Iskandar. Ya. Bang, makasih banyak Bang atas waktunya Bang. Udah nih? Udah itu doang. Berapa? 30, gue 30 doang. 35. Iya 35 ya. Atau mungkin ada sesuatu yang ingin Bang jabarkan yang tidak pernah Bang ceritakan ke tempat lain? Nggak tahu, gue emang harus dipancing. Gue kalau nggak dipancing gue nggak tahu. Saya gue. Oke. Sekali lagi nih, ya, mungkin boleh. Di horor lu tuh nggak segitunya. Ya. Di misteri lu mungkin tertarik nih orangnya nih tentang flat earth, tentang bumi datar yang kehidupan di
belakang Antartika atau apa gitu. Ini menarik nih. Jujur kalau hal itu gue gak peduli. Kasus-kasus kematian tragedi 98. Nah, oke, kalau kasus-kasus kayak gitu jadi gini, di Unseen itu kan kenapa di Unseen gue ngebahas macam-macam kan, nggak cuma horor apa segala macam. Gue punya tim. Iya. Jadi tim itu yang menyiapkan materi dan segala macam dan gue merespon kira-kira subscriber gue tuh sukanya seperti apa sih cerita. Jadi gue selalu menyajikan menu makanan atau menu Unseen yang mereka memang pengen gitu. Kalau ngomongin misteri, sebenarnya gue nggak sekepo itu sebenarnya. Mas kepo itu. Cuman ketika ada misteri yang mengganggu sampai khalayak umum akhirnya merespon itu, otomatis gue sebagai insan manusia, apalagi gue sebagai orang media. Iya. Apa sih ini kok rame? Lu tau gak kasus yang bapak yang akhirnya ketahuan dia yang ternyata ngebunuh anaknya dan juga istrinya. Terus dia minta tolong di Sukabumi itu ke Pak Presiden, tolong ungkap siapa pembunuh, padahal lu anjing. Kayak itu gue udah pernah bikin konten itu beberapa bulan yang lalu. Dan gue udah jabarin beberapa fakta sampai pendapat dokter forensik dan segala macam. Memang mengarah ke si bapak ini. Iya. Tapi kan memang polisi belum bisa menangkap karena belum ada bukti dan segala macam. Iya. Sampai akhirnya gue udah buat konten itu. Nah beberapa waktu yang lalu, ini nggak tahu tayang kapan. Beberapa waktu yang lalu akhirnya sudahlah ditetapkan. Tertangkap dia sebagai tersangka bersama dengan antek-anteknya, istri keduanya dan segala macemnya gitu kan. Ya udah akhirnya kayak, bener kan, dengan segala materi yang udah disusun gitu. Maksudnya ya yang kayak gitu, ya gue akhirnya harus merespon gitu, karena gue di media dan gue punya konten itu. Jadi gue ada tanggung jawab bahwa, wah gue harus menguak nih gitu. Lu bukan orang yang mencari sesuatu yang kayak ini jarang terungkap tapi lu cari gitu. Yang tadi itu kan udah gede. Sebenarnya gini, kalau dibilang dulu belum gede. Oh dulu belum gede? Dulu belum segede sekarang. Oke. Lu kalau lihat konten itu beberapa bulan yang lalu belum gede men. Ini baru gede gara-gara apa? Karena digoreng sama media, sama netizen. Kenapa? Bapak ini konyol dan tolol menurut gua. Iya kan, dia nangis-nangis doain istrinya, dia nangis-nangis ke presiden. Ya kan, terus akhirnya video ini di-up lagi, ternyata pelakunya dia. Itu rame. Video ini jauh, kalau lu perhatiin, lu cari nih ya, Unseen gue episode, gue lupa judulnya apa, itu gue udah lama banget. Jadi gue nimbrung apa yang lagi viral gue nimbrung. Oke. Gitu. Memang ada beberapa yang memang lagi rame, emang harus gue bahas, karena apa? Gue punya side pemikiran lain yang harus dibahas, dan tim gue juga udah siapin itu gitu. Lebih ke situ sih gitu. Yang itu misteri ya tadi ya. Misteri. Tapi kalau misalnya lu mau tanya bumi itu bulat apa datar, ya gue juga nggak peduli anyway. Kayak lautan dalam itu kita manusia belum bisa mengeksplor laut segitunya. NASA berbohong ke bulan, yang kayak gitu nggak. Gue juga nggak peduli. Gokil. Kalau fotografi? Oke, kita ngobrolin boleh. Ini panjang nih. Tapi kan fotografi nggak ada yang nggak masuk. Ada kayak fotografi yang udah masuk akal, apa ya konteksnya ya? Fotografi yang sekarang sama teknologi dan segala macam tuh sekarang sudah difasilitasi, apalagi sekarang udah ada AI ya. Lo nggak perlu kamera, udah jadi semua sekarang foto. Lu gitu. Ngoleksi juga nggak bang? Kolektor kamera-kamera lama gitu? Kamera lama enggak sih? Yang kayak langsung enggak segitunya ya? Enggak segitunya sih, lebih ke lensa sih gua. Karena lensa masih bisa dipakai. Kalau itu kan cuman pajangan jadi hiasan bahan koleksi aja. Gitu. Terus kayak tempatnya udah nggak muat lagi, taruh mana lagi gitu kan, bingung juga gue. Ya sudahlah gitu. Ya sudahlah kalau gitu. Saya juga udah aneh kayaknya ya. Makasih banyak ya Bang Fadi atas waktunya Bang. Juga udah dibantuin juga konten di sini. Ini adalah set terbagus saya selama ini Bang. Enggak jujur. Gue sungkan, sumpah gue sungkan banget. Gue jadi waktu awal Rin datang, Rin nanti gue ikut konten lu juga ya gitu kan. Gue tawarin, Rin lu mau konten, karena gini, karakter itu kan nggak boleh gue masuk di ranah lu kan. Ketika di konten lu, Rin lu mau konten yang sama kayak lu dengan background yang sama, gue ada tapi nggak terlalu mirip. Warna abu, gue bisa kok nge-set upinnya, gue ada lampunya kan dari bawah. Dan menurut gue itu setup simple, tapi ada karakter. Oke. Menurut gua. Karena apa? Jarang loh
ada konten kreator yang pakai lampu dari bawah. Gue nggak pernah mikir sejauh itu bang, sumpah. Sumpah gue nggak pernah mikir sejauh itu. Lo menciptakan cahaya kayak orang bikin konten cahaya rata semua udah terang, yang penting terang gitu. Terang. Gue kan suka banget yang bikin lighting satu apa segala macam gitu. Tambahan elemen. Iya. Gue nggak tahu pikiran lo apa, tapi menurut gue beda aja gitu. Kayak ada artnya aja menurut gue. Kayak biasanya orang bayangan lo taruh di bawah, tapi ini bayangan lo taruh di atas atau ke samping gitu. Kayak anjing lucu juga ya. Maksudnya bisa kepikiran sesimpel ini gitu. Bang, lu kayak kurator sebuah karya gitu bang. Yang mungkin seseorang itu kayak, gue gak sengaja bikin, tapi lu bisa menjabarkan itu sebagus gua ini tahu, gitu. Iya. Gue tahu keterbatasan lampu, keterbatasan alat. Iya. Akhirnya udahlah taruh aja lah di bawah aja. Iya. Karena lu gak punya tripod. Iya. Cuman jadinya bagus men. Karakter men. Itulah, di mata orang yang tepat itu menjadi sesuatu yang luar biasa banget gitu. Bagus menurut gue. Bahaya banget quote dia sebentar ini. Udah bang, makasih banyak ya bang ya. Siap. Terima kasih banyak atas waktunya. Jangan lupa di subscribe. Kalau misalnya ada cerita horor juga silakan tulis di kolom komentar ya. Dadah.